Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari seorang Raden Rashid Trah Hamengkubuwono II, di mana dalam penyampaiannya beliau ingin mengajak pihak dari Habib Lutfi bin Yahya untuk berdiskusi secara ilmiah menanggapi terhadap tulisan seorang Ustadz Yasir Arafat. Nah, seperti apa videonya? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Rashid. Seperti itu singkatnya nama saya. Saya selaku pribadi Trah sampean dalam ingkang sinuhun Kangjeng Sri Sultan Hamengkubuwono II berusaha memberikan sebuah statement terkait dengan polemik nasab Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Harapannya statement saya ini bisa segera mengakhiri polemik yang berkepanjangan terkait Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dalam hal urusan nasabnya beliau. Jadi sebaiknya seperti ini saja. Kita tahu bahwa ada harapan dari teman-teman di Pekalongan agar kami yang ada di Yogyakarta ini bertabayun ke Pekalongan. Tetapi beberapa saudara-saudara kami dari Yogyakarta itu punya pendapat bahwa karena kami sebagai pemegang syarat kekancingan darah dalam dan pihak yang memang berdomisili di Jogja dalam artian sebagai punjer utama wewengkon Mataram dan wewengkon Yogyakarta, maka seharusnya pihak Pekalonganlah yang bertabayun ke sini ke Yogyakarta. Jadi kata Raden Rashid ini, seyogianya yang bertabayun mengenai KRT Sumodiningrat ini itu seharusnya dari pihak Pekalongan Habib Lutfi bin Yahya itu bertabayun ke Yogyakarta, di mana Yogyakarta ini selaku tempat dari Sultan Hamengkubuwono dan ya sebagai keraton KRT Sumodiningrat dan Sultan Hamengkubuwono, di mana ini peran keduanya ini berasal dari Yogyakarta. Maka dari Pekalongan ini yang bertabayun ke Yogyakarta seyogianya. Itu permintaan dari saudara-saudara Raden Rashid yang lain. Seharusnya demikian. Tetapi itu tidak mungkin, kata Raden Rashid. Maka diajak berdiskusi secara ilmiah seperti Kiai Imaduddin menggugat nasab Alawi. Tapi di sisi lain pihak Pekalongan mungkin menganggap karena terkait dengan ketokohan beliau yang di Pekalongan, terkait dengan beliau yang di Pekalongan dianggap sebagai sesepuh, maka kamilah yang harus mengalah tabayun ke Pekalongan. Itu hemat saya pribadi tidak akan selesai-selesai. Maka kita kembalikan saja ke titik awal mula diangkatnya kembali permasalahan nasab KRT Sumodiningrat ini, yaitu adanya tulisan ilmiah atau tulisan akademik dari Mas Ustadz Yasir Arafat MAG, seorang peneliti dan dosen UI Sunan Kalijaga yang menggugat keabsahan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dengan disertai sumber-sumber pustaka yang berasal dari serat dan babat yang merupakan pakem Mataraman atau berasal dari pakem Yogyakarta Diningrat. Maka sebaiknya pihak Pekalongan memberikan tulisan ilmiah berupa tanggapan ataupun sanggahan atas tulisan Ustadz Yasir Arafat tersebut. Bermulanya permasalahan ini mencuat, kata Raden Rashid, itu munculnya ketika seorang Mas Ustadz Yasir Arafat membuat tulisan menggugat keabsahan nasab KRT Sumodiningrat versi Habib Lutfi bin Yahya yang makamnya KRT Sumodiningrat ini berada di Semarang. Nah, tulisan tersebut yang menggugat keabsahan nasab versi Habib Lutfi bin Yahya. Nah, karena tulisan ini bersifat ilmiah, maka tanggapan dari pihak Pekalongan Habib Lutfi bin Yahya maka harus menanggapi dengan secara ilmiah juga. Karena melalui tabayun itu sudah tidak memungkinkan, kata Raden Rashid, ini pendapat pribadi beliau. Karena dari pihak
keluarga Raden Rashid sendiri dari Terhamengkubuwono itu tidak mengizinkan untuk bertabayun ke Pekalongan, karena yang di Yogyakarta ini adalah tempat keraton dan sejarah dari Hamengkubuwono II dan KRT Sumudiningrat. Maka seyogyanya dari Pekalongan yang bertabayun ke sana, bukan dari Yogyakarta tabayun ke Pekalongan. Karena ini tidak memungkinkan, maka harus dijawab dengan secara ilmiah, saling menanggapi dengan secara ilmiah. Jadi ini semakin panjang, semakin melebar pembahasan masalah nasab Ba'alawi ke nasab Sumudiningrat, KRT Sumudiningrat, Hamengkubuwono II, dan seterusnya. Dari pernyataan ini berarti kita paham ini harus mengenai KRT Sumudiningrat, masalah nasabnya itu sama-sama dibahas secara ilmiah seperti tulisan Kiai Imad, dijawab dan ditanggapi secara ilmiah dari pihak Ba'alawi. Ini ranah akademis dan masyarakat umum juga bisa memahami, menilai sendiri. Nah, ini jika kita berkaca pada masalah nasab Ba'alawi, nah, diskusi dan argumen dan tanggapan melalui media sosial itu penilaian dari masyarakat umum dan tanggapan berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, ini akan menambah PR, menambah pembahasan kita, sama-sama belajar. Ya, itu namanya sejarah. Ada perbedaan, harus diselesaikan, dan itu sulit untuk menemukan titik temu. Semoga tetap kita rukun, tetap bisa saling memahami, dan kita tunggu tanggapan selanjutnya dari pihak Pekalongan dan bagaimana proses nanti masalah nasab KRT Sumudiningrat dan Hamengkubuwono II ini. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.